Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Gumunan Deso. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel yang tentunya menginspirasi dan bisa untuk kalian sarana tempat belajar juga. Oke, kali ini di depan saya ada setrika merek Philips ya. Jadi ini kerusakannya itu konslet ya, jadi konslet meledak di bagian kabel. Sudah saya buang langsung, kemudian saya akan ganti dengan kabel yang baru. Nah sebelum itu teman-teman juga harus tahu cara untuk pembongkarannya, biar nanti teman-teman juga bisa mempraktekannya di rumah. Oke, saya butuhkan cuman alat sederhana ya, jadi cuman taspen aja karena ini baut-baut yang ringan, jadi nggak perlu untuk baut yang obeng yang khusus lah. Oke, langsung saja untuk cara melepasnya. Pertama ini bagian ini mungkin kalian yang belum tahu bingung juga, jadi tinggal kita posisikan di sini aja. Nah kita jukir ke atas, sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah oke, untuk selanjutnya kita lepas di bagian baut-baut yang ada di sini. Nah jangan lupa di bagian ini juga ada bautnya. Jadi sebenarnya untuk memasang kabel nggak usah harus dibongkar semua, tinggal nanti di bagian ini ada 2 atau 3, yang biasanya di tengah juga ada, tapi ini cuma ada 2 ya untuk pasar dan netralnya. Biasanya di tengah ada 1 untuk ground, tapi untuk merek Philips ini yang tipe ini cuma ada 2 ya. Sebenarnya nggak perlu bongkar semua, cuman saya akan memberikan cara juga untuk mengetes di bagian elemennya masih fungsi enggak, dan bagian bimetalnya masih normal atau sudah perlu ganti. Nah ini saya akan membongkar semua saja. Sebenarnya kalau ada obeng plus ya juga enak sih, tapi kebetulan saya nggak bawa tadi, saya cari nggak ketemu di mana. Ini ada 2 baut juga, kita lepas semua. Ini rusak di bagian ini ya teman-teman ya, jadi kemarin itu kabelnya korslet dan meletus ya, kayak kebakar itu, ada ledakan kecil sih sebenarnya, tapi bagian orang ada yang menganggap ini ledakan besar. Tapi untuk para ibu-ibu rumah tangga ya ini bisa menakutkan ya, karena ledakan itu ya kalau nggak segera diatasi ya nanti efeknya bisa terjadi kebakaran juga. Nah untuk langsung saja untuk pengecekan di bagian bimetal ya. Bimetal itu ini adalah otomatis, fungsinya itu untuk mengatur panasnya ya. Jadi nanti di kondisi panas tertentu dia akan off sendiri dan sebagainya. Untuk mengatasinya ini kita putar aja sampai ada bunyi klik gitu ya. Jadi kalau masih ada bunyi klik itu nanti kondisi bimetal itu masih normal walaupun sudah jelek ya. Nah ini ada bunyi klik ya teman-teman ya. Nah itu
Ini ada pergerakan di bagian ini, ada hubung ya, hubung. Nah, jadi klik, bunyi klik kayak gini ya. Jadi ini kondisi bimetal normal. Kemudian kita akan cek di bagian kondisi elemen. Jadi elemen itu bagian ini ya teman-teman ya. Ini adalah bagian elemen. Ini fungsinya adalah untuk menghantarkan panasnya ke bagian cover belakangnya ini, apa itu namanya ya, cover belakangnya ini ya. Jadi kita akan mengetesnya dengan multitester. Teman-teman yang belum punya model digital juga bisa pakai yang analog gitu, yang jarum itu ya. Jadi ini kita akan mengetes apakah masih ada hambatan di bagian elemennya. Jadi kita tempelkan di bagian ujung-ujungnya ini, ujung, antara ujung. Nanti kalau ada hambatan berarti dia itu normal ya, ada hambatan itu normal. Nah, langsung saja kita tes ya. Nanti kalau menunjukkan angka ini dia berarti normal. Nah, ini ada angka yang menunjukkan angka ya. Jadi ya, memang untuk digital itu selalu bergerak seperti ini, ada ya. Nah, ini ada hambatannya sekitar 8 berapa ohm itu. Ya, itu kondisi elemennya berarti masih normal ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan langsung memasangnya. Bagian kabelnya saya sudah siapkan ya, ini kabel nggak begitu bagus juga sih, tapi lumayan bisa kepakai berapa kali, atau harganya murah, nggak sampai 10.000 ya, tapi ini kualitas yang paling rendah ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, selanjutnya kita akan pasang lagi karena kondisi masih normal dan ini setelannya juga masih normal. Nah, untuk menyetel kondisi bimetal itu, ini di sini ada baut ya teman-teman ya. Di sini ada baut. Ini fungsinya buat menyetel kalau tidak ada bunyi ceklik ya. Jadi kalau tidak berbunyi ceklik seperti ini, bisa teman-teman setel di bagian. Biasanya ini terlalu ke atas. Terlalu ke atas itu putarannya biasanya ke kiri ya. Atau juga bisa terlalu ke bawah, jadi dia akan enggak berfungsi ya. Jadi kita harus nyetel di sini agar pas, agar ada bunyi seperti ini ya, cetik 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 seperti itu. Oke, kita langsung saja pasang, apakah masih bisa normal atau enggak ya. Kita akan langsung pasang saja. Seperti tadi ya, waktu pembongkaran kita pasang. Usahakan di bagian cover-cover seperti ini kencang ya bautnya, jangan ada yang kendor. Nanti biasanya buat dipegang itu ada ini ya, dipegang kocak ya. Nah, setelah itu kita langsung saja pasang kabelnya. Nah, untuk kabelnya seperti ini harus masuk dulu ke bagian ini ya. Jadi apa ini namanya, enggak tak begitu tahu juga ya namanya ini. Pelindung ya ini ya. Sebut saja pelindung ya. Jangan sebut saja mawar, oke. Baik teman-teman, langsung saja saya hubung bagian ini bebas ya. Jadi untuk listrik 220 itu enggak ada negatif positif, jadi teman-teman bebas memilih. Di sini dipersilakan untuk bebas memilih. Nah, kita pasang.
kita pasang ya teman-teman ya. Jadi kita pasang bautnya di bagian ini. Sekali lagi ini bebas ya, jadi untuk kanan kirinya, untuk kabelnya itu bisa pakai kabel warna apa aja. Biasanya di setrika itu ada 3 macam, ada yang 2 macam kabel warna. Kebetulan ini ada macamnya sama warnanya. Nah, cukup mudah sekali teman-teman, tinggal kita pasang ke atasnya seperti ini. Jangan lupa bautnya, jangan sampai lupa ini yang ada covernya besar ini ya Pak. Bautnya terlalu lebar ini biasanya di bagian ini. Nah ini kan kalau ini bautnya kendor, nanti pegangnya akan kocak ya, jadi buat nyetrika itu enggak enak. Bautnya harus kocak, penting kuat aja. Sini kita kembalikan lagi. Nah, kita akan memasang ini ya teman-teman yang belum tahu caranya untuk memasang, jadi untuk membongkar saja ya. Jadi di sini ada tandanya di tengah itu, kan beda arahnya kayak pesawat ya ini tengah. Yang paling ujung paling panjang ini itu dapat di bagian yang ada longkangannya ini, apa itu namanya ya, ada selonya ini ya. Harus dapat di situ ya, nggak boleh di situ. Nah, jadi kita sudah pasang, kita coba ada bunyinya enggak. Kalau udah ada bunyinya dan putarannya udah enak, itu artinya udah fungsi ya, atau udah menempel ya ini knopnya. Nah ini udah ada bunyinya ya teman-teman ya, dan putarannya juga enak. Nah enak juga putarannya, enggak sekali diputar lepas ya. Nah ini udah berarti dia fungsi ya. Kita akan coba dengan tegangan listrik ya, nanti kita akan pasang rol dulu. Sebentar, kita bautkan bagian ini, bautkan. Nah, setelah ini kita akan cari roll dulu ya untuk mencoba teman-teman. Oke ya, ini jadi sudah saya siapkan rollnya ya, tentunya udah ada listriknya ya. Nah, dia nyala. Nah, kita akan langsung coba saja apakah berhasil atau tidak untuk perbaikan kali ini ya. Nah, bunyi tik dia nyala ya, jadi seperti ini dia nyala tapi enggak untuk pakai kamera ini enggak. Nah itu ada. Nah, kita tunggu sebentar untuk panasnya ya, jadi kita akan sedikit ekstrim ya, jadi kita akan pegang di bagian ini tapi enggak lama-lama ya. Kalau lama ya kita melepuh tangan kita, hati-hati juga. Nah, ini udah mulai panas ya, jadi ini kita langsung cabut aja karena
lain dan kita gunakan ya. Jadi untuk ini perbaikan seperti ini alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa nanti tanya-tanya di kolom komentar ya. Jadi cukup mudah sekali untuk memperbaiki setrika, nggak usah harus kita cari-cari teknisi dan sebagainya untuk perbaikan. Kita tinggal gunakan alat tes pen aja ya. Oke, semoga ini membantu. Terus dukung channel saya Gumunan Deso dan jangan lupa like, subscribe serta tekan tombol lonceng. Oke, dukung terus ya channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.